Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga musik. Kembali lagi sama kita di acara podcast Ngupas seputar musik. Ngupas seputar musik. Nah, warga musik, malam ini kita ada tamu spesial namanya Kak Uzi ya. Iya, betul. Nah, warga musik, Teh Uzi ini beliau adalah seorang muslimah, tapi dia tidak terbatas dengan pakaiannya, dengan apapun itu embel-embel muslimah, tapi beliau tetap berkarya sebagai vokalis atau backing vokal dari salah satu band metal. Ngeri juga. Enggak metal sih, lebih ke punk rock sebenarnya. Nah, Kak Uji, Ya. Teh Uji, Teh Uji, apa kabar Teh Uji? Alhamdulillah baik, A. Teh Uji, Ya, udah berapa lama Teh Uji udah mulai suka di musik kayak gini? dari aku SMP. Dari SMP? Ya. Udah mulai jadi vokal Kalau gitu? dulu sih hanya sebatas penikmat aja pas waktu lagi SMP, mungkin sekitar kelas 1-an. Terus karena sering-sering lihat event kayak gitu, jadi kayaknya keren nih gitu. Jadi Iya, coba-coba sama teman-teman, ternyata suka gitu. Nah, dari situ dari kelas 2 sampai kelas 3 dan sampai hari ini ya tetaplah Masih tetap berkarya ya? kayak gitu. Oh iya, warga musik, ada salah satu yang ketinggalan. Kawan kita yang biasanya ikut syuting ya sama kita. Ya, Beliau lagi berhalangan hadir. Nah, sekarang ditemenin nih sama Kang Gupin. pengganti dari yang tidak hadir. Ya. Sebenarnya di samping hobinya gitu kan di musik, Teteh itu ada kegiatan lain gak di samping itu? Aku pekerja. Pekerja? Kalau boleh tahu nih, kerja di bagian apa Teh? Kerja di mana? Nah, ini nih lucu nih. Iya. Ini tuh pekerjaan aku bertentangan sekali mungkin ya sama musik yang lagi aku hobiin sekarang gitu kan. Kalau dulu tuh aku gak suka hukum gitu kan, apalagi di aliran punk gitu kan. Mereka semua lebih ke hukum itu bullshit lah kayak gitu. Tapi pas setelah aku keluar sekolah gitu kan, terus dapat kerjaan, justru malah di lembaga hukum. Justru kita sahabat sekali dengan hukum gitu. Makanya ternyata yang dulunya tuh gue benci banget gitu. Nah, tapi sekarang jadi wow, kenapa jadi gini gitu. Berbanding terbalik dari kehidupan. Tapi semua dinikmatin dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Tapi tetap sih nggak melupakan hobi sebagai pecinta musik. Nah Teh, kalau boleh tahu, sekarang ada di band apa aja Teh kalau boleh di-share ke warga musik? Maksudnya di band apa aja gimana nih? Jadi backing vokal atau misalkan jadi vokalis di band apa aja hari ini? Kalau band sih tetap ya, aku dari dulu punya satu band. Sekarang juga masih ada, cuman untuk personilnya ada yang di luar kota gitu kan. Tapi tetap sih kalau misalnya kita mau manggung, mereka usahain buat kesini. Nama band aku Rantai Pegat. Rantai Pegat. Warga musik nama bandnya Rantai Pegat. Rantai Pegat. Cuman kalau misalnya untuk nge-backing gitu kan, karena teman-teman personilnya pada ada yang di luar kota, kemudian ada yang jauh gitu kan. Dengan persetujuan mereka pun aku masih dibolehin gitu kan buat berkarya, sok aja kata mereka gitu. Paling aku sekarang itu kemarin terakhir sih nge-backingin band Padalarang yang lagi ngehits, namanya si Noise Crash. Noise Crash. Noise Crash itu. Padalarang punya. Padalarang punya. Ya. Kebetulan kan si Noise Crash itu tuh alirannya apa ya?
hampir sama gitu kan. Kalau musik-musik punk yang lain tuh biasanya biasa aja gitu kan punknya, tapi aku ngeliat si Noise Crash ini tuh bener-bener aliran yang punk crash banget gitu. Nah jadi menurut aku, wah ketika ada salah satu personil yang ngajakin mau dong nge-backingin, ya udah deh aku lihat dulu gitu kan. Ternyata musiknya didengerin enak gitu kan. Terus yaudah deh nyambung, hayu gitu. Itu Pin, ternyata Teh Uji ini anak band banget. Anak mama banget sih. Nah, Teh Uji kalau boleh tanya nih, selain band punk rock tadi ya, nah selain band punk rock, genre musik apa sih yang suka Teh Uji nyanyiin selain dari punk rock itu? Selain punk rock, Favorit sebenarnya lain. semua musik juga namanya pemusik mah harus semua bisa ya, gitu kan. Tapi untuk lebih seneng sih pasti lebih di underground. Ada beberapa musik yang sering aku nyanyi lagi iseng-iseng kayak pop kayak gitu-gitu. Terus yang mungkin lagi sekarang juga ada musik trap kayak gitu. Terus jazz kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jazz juga boleh, Pring. Mantap kayaknya. Yes. Gitu, tapi no dangdut ya. Oh, dangdut nggak nyanyiin dangdut. Mungkin tadi kita penasaran nih sama sejarahnya Teh Uji bisa masuk ke punk rock mungkin sama komunitasnya. Nah, emang dari lingkungannya dulu emang sudah dekat ke sana gitu atau gimana tuh? Enggak sih. Enggak. Dulu lagi main Vespa. Oh, lagi main Vespa. Lagi main. Sempat jadi anak Vespa juga. Vespanya lebih di ekstrim ya sebenarnya gitu kan. Dulu dari situ seneng-seneng sama, awalnya dari Vespa, emang dari Vespa. Kemudian ada beberapa anak Vespa itu yang hobi musik gitu kan, underground kayak gitu. Nah kebetulan aku dari SMP-nya memang suka juga gitu, jadi ya udah deh kita coba gitu kan. Nah udah itu dibawalah ke suatu komunitas gitu kan, di Padalarang ada dulu namanya komunitas punk Padalarang kalau nggak salah. Komunitas gitu kan. punk Padalarang. Tapi mudah-mudahan sekarang juga masih ada ya gitu mereka. Mudah-mudahan panjang umur gitu kan. Amin. Nah dulu itu sering lah ikut sama mereka gitu kan. Satu komunitas itu hanya asalnya beberapa orang, terus tapi tiba-tiba yang namanya anak punk kan kadang-kadang ada yang datang dari luar kota tiba-tiba singgah gitu kan, istilahnya mau pepalidan atau gimana gitu kan, tiba-tiba kenal kayak gitu kan. Nah terus ada lagi tiba-tiba udah gede aja gitu ya komunitas. Terus kemudian bikin band lah dari situ yang si Rantai Pegat tadi gitu kan. Rantai Pegat itu awalnya dari komunitas dulu berarti ya, dari kenal-kenal. Kalau Rantai Pegat enggak dari komunitas, tapi dari teman-teman aja. Yang iseng-iseng sendiri apa emang niat bikin band? Emang niat sih. Oh, memang niat. Memang niat. Nah, apakah dari atribut keislaman ini menghalangi Teh Uji untuk berkarya? Kalau menurut aku sendiri ya, mungkin beberapa banyak orang itu menilai gitu kan. Ada mungkin beberapa ketika aku manggung atau apa gitu kan, mereka tuh pasti melihat penampilan ya gitu kan. Pasti mereka yang dilihat, masa sih gitu kan, apa sih orangnya kayak gini gitu kan, Islami gitu kan, tapi kok musiknya kayak gini. Ada beberapa, tapi di luar itu aku mencoba buat mendobrak dari pandangan dari mereka yang nggak jelas gitu kan. Aku gini aja, selagi aku nggak ngerugiin mereka gitu kan, ya aku jalan aja. Toh musik juga menurut aku sebuah kreativitas gitu kan. Terus betul. Terus ada lagi sih, selagi aku nggak bikin mereka misalkan memudorotkan lah gitu yang nonton atau ngerugiin sih, bagi aku nggak masalah gitu. Jadi warga musik nggak melulu stigma atribut keislaman itu harus tetap di jalur Islam, harus tetap gimana, harus salawatan kayak gitu. Nggak semuanya gitu ya, Pring ya? Iya, nggak semuanya. Contohnya Teh Uji ini, dia kalau bisa disebut merubahlah stigma masyarakat di mana bercadar, kita punya atribut keislaman harus dengan searah segitu gitu ya. Iya, benar. Karena karya itu nggak bisa dihalangi oleh apapun. Ya, apalagi dari segi penampilan. Nah, bagaimanapun latar belakang kita, jangan sampai itu menjadi hal yang
bikin karya kita tuh nggak keluar gitu. Betul. Jadi jangan pernah ngerasa kita berbeda terus buat berkarya atau apa tuh halanya tuh enggak usah sih menurut aku kayak gitu. Selagi itu masih di jalan yang benar gitu kan, terus jalannya nggak melenceng, ya it's okay gitu. Yang intinya sih jangan lupa sembahyang itu aja. Iya, jangan lupa kewajiban kita ya. Meskipun bandnya cadas atau gimana, tetaplah sembahyang tetap nomor 1. Betul. Gitu. Nah, Teh Uji untuk kedepannya nih, apakah Teh Uji ini bakal mendalami hobi Teh Uji yang nyanyi ini? Untuk kedepannya kan mungkin ini nggak akan pernah berakhir. Nggak akan pernah berakhir, berarti Tetap seterusnya. berkarya gitu ya. Betul. Benar. Artinya kalau Teh Uji sudah kayak gini berarti udah mulai banyak dukungan dong. Atau sebelumnya nggak ada yang ngedukung? Kalau Teh Uji ini berkarya di dunia Enggak ini? sih, dari awal aku memutuskan buat bermusik, alhamdulillah semuanya mendukung. Orang tua juga nggak ada yang larang gitu. Malahan semua ketika melihat anaknya berkembang gitu, apalagi di sisi yang positif asal jangan yang negatif gitu kan. Itu pasti mereka dukung apapun gitu. Dari dulu malah dari sebelum aku berhijrah kayak gini ya. Dulu kan masih zamannya pang-pangan, tahu sendiri lah gitu kan. Rambut ke atas sempat mohak gitu kan. Terus setelan udah kayak pokoknya mau kayak gitu kan. Anak jalanan lah kayak. Anak jalanan. Punk-rock kan ya. Enggak kayak gitu. Mereka be aja gitu. Jadi ya udahlah, toh selagi ini positif gitu kan. Yang penting kembali ke rumah dengan keadaan yang bersih lagi gitu. Toh kita juga penampilan kayak gitu pas lagi ke acara aja. Itu doang sih, semuanya ngedukung. Dari dulu malah dari SMP sampai sekarang ngedukung. Alhamdulillah ya. Tuh. Tapi Teh Uji pernah nggak sewaktu manggung gitu di suatu tempat gitu, pernah ada nyinyiran orang lain karena orang itu melihat penampilan Teh Uji yang beda gitu? Selama di panggung alhamdulillah nggak ada gitu. Soalnya kan mereka juga tahu gitu kan, ini tuh memang anak band dari dulu gitu. Tapi kalau di lingkungan ada lah sedikit gitu. Tapi kalau untuk di dunia musik sendiri mah nggak ada. Teman-teman malah mensupport semuanya kayak gitu, dan mereka udah tahu gitu. Tapi mereka sih kebanyakannya alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah karyanya bisa dinikmati. Betul. Sebenarnya bukan dari penampilan sih, dari karyanya gitu. Meskipun aku berpenampilan kayak gini gitu kan, orang nggak ngenalin, tapi mereka setidaknya tahu suara aku, tahu siapa aku. Jadi ya udah gitu kan. Yang penting karya aja dinikmatin sama mereka. Nah, kalau boleh tahu nih, cara menikmati karya dari Teh Uji ini bisa lewat apa nih? Kalau boleh di-share. Lewat apa ya? Mungkin dari suaranya atau mungkin ada Instagram atau apa gitu. Kalau untuk itu sih paling aku sering share, kadang-kadang di media sosial juga suka ada kayak gitu. Terus kalau misalnya mau nikmatin aku, dateng aja kalau lagi aku manggung. Nah, itu. Oh iya, ngomong-ngomong manggung nih. Ya. Berarti akhir-akhir ini semenjak corona melanda udah mulai jarang manggung lagi dong. Alhamdulillah sih enggak. Terakhir kebetulan kemarin sama Respect ya. Respect dia ngadain acara di Pangalengan dan alhamdulillah bisa berpartisipasi sih. Gitu. Udah mulai manggung lagi. Nah, warga musik kalau yang pengen nonton langsung live-nya nanti bakal kita share terus ya di podcast kita, di channel YouTube kita, acara manggung bersama Respect. Ada Teh Uji juga di sana. Betul. Nah, Teh Uji, Ya. kalau boleh tahu pengalaman manggung yang paling berkesan untuk Teh Uji tuh sampai sekarang ada nggak sih? Ada lah pasti. Ada cerita lucu, ada pengalaman paling seru ya, paling itu tuh kalau nggak salah pas waktu aku manggung pang di Setiabudi kalau nggak salah. Waktu itu. Nah, karena rambut aku ke atas gitu kan. Pas lagi main tuh karena aku pogoan kesana kesini tuh tiba-tiba si rambut tuh nyangkut ke gitaris band aku gitu kan. Rambutnya nyangkut gitu. Ketika aku mau nyanyi gini, si rambut nyangkut kan gini. Gue gimana nih? Nah itu sih sampai teman-teman aku pada
gila itu gimana itu jadi orang yang harusnya aku nyanyi mereka malah benerin rambut aku gitu. Kayak gitu. Nah itu sumpah itu paling menurut aku paling gokil gitu. Makanya dari situ aku sadar diri gitu loh. Ketika rambut aku lagi tinggi, aku nggak boleh deh deket-deket sama gitar gitu kan. Takut nyangkut lagi. Terus itu yang pertama, terus yang keduanya sampai ada penonton nyebur ke kolam, ada sih kayak gitu. Saking Saking pogoannya. hebohnya. Sampai ada kayak gitu. Terus ada yang ngasih bunga lagi manggung. Pokoknya Wah, keren. seru lah gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu nih, kesan dari mungkin ada beberapa fans mungkin. Kalau dibilang fans mah gak ada lah, aku bukan artis. Ya mungkin setiap manggung kan ada mungkin pasti. yang ekstrim kah apa yang gimana. Paling adanya sih cuman kedar minta foto gitu doang sih. Gitu. Tapi yang lainnya pasti pada tahu, tinggal datang ke Padalarang aja gitu. Nah, kayak gitu warga musik. Jadi ingat kalau rambut gocong kayak gini, jangan deket-deket ke gitar, senyangkut. Yang gue tadi susah itu lepasin. Iya. Konyol itu.